Jam 10 tepat, rombongan keluarga Rahardian sampai di panti asuhan Muara Kasih, tempat di mana 10 tahun lalu menjadi rumah kedua bagi Melisa yang hidup kesepian tanpa kasih sayang keluarga. Di pelukan Umi lah dia bisa merasakan bagaimana hangatnya perhatian seorang ibu, lembutnya suara ibu dan rasa sabarnya seorang ibu. Pertama masuk dia sudah melihat langit, merentangkan tangan mungilnya siap untuk dipeluk. Sebulan terakhir ini, keduanya tidak saling bertemu sama sekali karena kesibukan langit yang sudah mulai belajar Kristus. Kangen Bunda, bisiknya di telinga ibu 3 anak itu. Bunda juga kangen langit, ini udah gak sabar banget pengen dipeluk begini, sautnya sambil mengusap punggung bocah itu, 3 tahun itu. Aku mau lihat dedeknya, tuh lagi sama Mbak Encu semuanya, tunjuk Melisa kepada 3 wanita yang masing-masing menggendong anak-anaknya. Lihat aja gak usah pegang. Reza yang tadi hanya mendelik kini ikut bicara. Aku udah cuci tangan loh, kata Langit yang langsung menyodorkan kedua tangannya kepada Reza. Udah, ribut mulu, dengus Melisa kesal, lalu menuntun Langit masuk ke dalam. Acara akikah ketiga bayi kembar itu pun berjalan hikmat, penuh haru dan berlimpah doa dari semua yang hadir. Tidak hanya penghuni panti saja, banyak juga warga sekitar dan beberapa tempat pengajian yang sengaja Umi undang. Semuanya berjalan lancar sampai akhir acara. Jam 4 sore Melisa dan keluarga suaminya berpamitan untuk pulang, mengingat anak-anak sudah mulai rewel, mungkin karena lelah. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya air, bumi, dan cahaya keluar rumah dalam waktu cukup lama. Umi memeluk erat tubuh Melisa, anak angkatnya yang selalu dia banggakan dan ia doakan di setiap ibadahnya. Gadis cantik yang 10 tahun lalu datang dengan keadaan yang berantakan dan memprihatinkan kini tumbuh menjadi sosok istri dan ibu dari 3 anak. Semoga bahagia selalu nak, bisik Umi dengan menitikan air mata haru. Amin, terima kasih Umi. Umi akan selalu mendoakanmu, tambahnya lagi sambil mengusap kebasahan di pipi Melisa. Usai berpamitan, kini semuanya keluar dari gerbang panti asuhan menuju mobil yang sudah terparkir di seberang jalan. Ja, tukar mobil nih, kata Papa tiba-tiba. Kenapa? Tanya Reza bingung. Bukankah mobilnya sudah cukup menampung keluarga kecilnya beserta para suster? Berbeda dengan mobil yang dikendarai papanya. Kalian pulang sana ke apartemen atau kemana lah terserah kalian, jawab Papa sambil mengedipkan sebelah matanya. Melisa dan Reza hanya saling pandang, belum mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Papa. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Yes, makasih ya Pak, ujar Reza sambil memeluk pria parubaya itu saat otaknya mulai paham kode yang diberikan Papa. Iya, pergi sana, saut Papa dengan senyum bahagia. Yuk Ra, kita honeymoon, kekeh Reza sambil menarik tangan istrinya menuju sedan mewah berwarna hitam metalik. Mel, tunggu, teriak Papa saat Melisa hendak membuka pintu mobil. Ada apa, Pak? Tanya Melisa bingung. Jangan lupa hukuman Reza untuk berdiri di depan tembok lebih dulu. Kirimkan videonya kepada Papa, oke? Hotel, Ra? Apartemen saja, aku kangen ke sana. Jawabnya yang bersikeras memilih pulang ke apartemen dibanding menginap di hotel bintang 5 milik suaminya yang baru 3 bulan lalu resmi dibuka. Suasana baru, Ra, kan seru, rayu Reza. Bagaimanapun, acara buka puasa 40 harinya itu harus spesial. Nanti aja kapan-kapan, aku udah pengen mandi nih. Ya udah, kalau ke apartemen, kamu harus masakin aku ya, pinta Reza mulai bernegosiasi. Mas Reza mau makan apa? Tanya Melisa dengan mata masih fokus ke jalan. Ada rasa tidak tega meninggalkan ketiga buah hatinya di rumah. Apa aja, tapi harus belanja dulu. Di kulkas nggak ada apa-apa. Reza membelokkan setir mobilnya ke arah mal terbesar di tengah kota. Memarkirkan mobil
mewah bapaknya di area VIP. Mau muter dulu apa langsung ke swalayan? Tanya Reza yang sudah merangkul pinggang Melisa yang sudah kembali ramping. Langsung aja belanjaan aja. Keduanya langsung menuju lantai 4 bagian khusus swalayan. Reza menarik satu troli untuk menaruh barang belanjaan yang akan mereka beli. Ayam, daging, apa lauk? Melisa nampak bingung memilih antara yang mana. Apa aja, aku dimasakin apapun pasti dimakan, sahutnya santai. Jujur. Rendang aja ya. Melisa menaruh daging yang sudah ia pilih ke dalam troli. Seperti biasa, selalu banyak mata yang memperhatikan mereka, membuat Melisa kadang tidak nyaman. Mau bikin camilan atau buah? Camilan yang dibikinin dari buah aja, kekeh Reza sambil terus mendorong troli dengan pelan di samping istrinya. Buah ini aja ya, manis kayaknya. Manisan juga aku, Rah. Bisiknya langsung di telinga Melisa, membuat gadis itu langsung bergidik geli dan malu. Tempat umum, Mas. Gak usah macem-macem, kata Melisa dengan menyubit kecil perut suaminya sampai meringis. Yang dicubit perutnya, kenapa yang kram malah yang bawahnya ya? Reza meletakkan semua barang belanjaan yang ia bawa tadi ke atas meja makan. Ada seorang wanita di dalam apartemen sedang menunggu mereka datang. Ibu, pulang aja kalau udah selesai nggak apa-apa, kata Reza. Iya tuan, semua sudah saya bersihkan, jawabnya sangat sopan. Iya, terima kasih, balas Reza dengan senyum hangatnya. Sepeninggal wanita tadi, Melisa langsung menuju kamar mandi meninggalkan Reza yang belum sadar akan dirinya yang pelan-pelan menyelinap pergi. Nah loh, Rah, teriak Reza dari sofa ruang tengah. Buka, aku ikut mandi. Reza menggedor pintu kamar mandi sambil terus memanggil nama istrinya. Nanti, aku mules, sahutnya dari dalam sembari tergagah gemas, membayangkan wajah suaminya yang pasti sudah kusut saat ini karena menahan kesal. Usai membersihkan diri, Melisa keluar dengan mengendap-endap seperti maling. Ia mengedarkan pandangannya mencari sosok Reza yang mungkin masih menunggunya di dalam kamar. Dor, Reza mengagetkan Melisa yang baru saja meraih sisir di meja riasnya. Kok udah pakai baju sih? Tanya Reza yang sudah melingkarkan tangannya di perut istrinya. Udahlah, punya suami iseng kayak Mas Reza, aku tuh udah harus sedia payung sebelum hujan. Jawabnya kini justru sibuk menyingkirkan tangan Reza yang sudah naik ke arah favoritnya. Ini masih punya aku kan? Bisik Reza yang sentuhannya kini mulai sedikit liar. Nanti setelah 23 bulan balik lagi jadi hak milik Mas Reza. Buat sekarang pinjemin dulu ya ke anak-anak, jawab Melisa dengan mengulum senyum. Dia sangat gemas melihat wajah suaminya dari pantulan cermin yang terlihat sangat lucu jika sedang menahan hasratnya. Berarti aku gak naik-naik puncak gunung dong, gak asik banget, dengusnya kesal. Boleh naik tapi jangan ngapa-ngapain, cukup dilihat, jangan disentuh, ucap Melisa. Mana seru, apalagi sekarang kerikil kecilnya udah berubah jadi batu koral. Reza tertawa membayangkan ujung pucuk gunung kembar milik sang istri yang semakin menantang. Bukannya pelan-pelan Mas, ucap Melisa kepada suaminya yang terlihat tidak sabaran. Ini juga pelan banget, Rah. Awas ya kalau sampai sobek, ancam ibu tiga anak itu dengan mata tajamnya. Sobek beli lagi, ribet banget, jawab Reza tidak mau kalah. Buka yang ini dulu Mas, cepetan. Satu-satu dong Ra, kenapa jadi kamu yang gak sabaran gini sih? Goda Reza. Biar cepat selesai, aku ngantuk. Awas ya, kalau kamu sampai tidur. Kini Reza yang balik mengancam istrinya. Ya udah cepetan dibuka, terus masukin ke dalam. Masukin mah semua juga ke dalam. Ini kalau gak selesai-selesai, aku tinggal tidur ya, beneran. Ampun Kanjeng Ratu, kekeh Reza sambil mengacak pucuk kepala Melisa. Mas Reza salah masukinnya, jerit Melisa. Berisik, ngagetin aja,
saat Reza yang terkejut mendengar teriakan istrinya. Bukan ke situ masuknya, rengek Melisa menahan kesal. Rasa kantuk dan lelah membuat sedikit emosi. Ini udah bener Bukan, kesini masukinnya, ojeknya kesal. Asin cobain deh. Reza menyodorkan ujung telunjuknya ke mulut sang istri. Jorok saut Melisa sambil mendorong tangan Reza dari hadapan wajahnya. Reza tersenyum puas dengan hasil karyanya sendiri membuat kue diisi buah, meski harus kenal omel dari sang istri saat harus membuka bungkus susu yang takut berantakan jika Reza tidak hati-hati menyobek bungkusnya. Belum lagi perintah Melisa untuk segera membuka bungkus tepung, dan saat yang paling mengejutkan adalah di mana Humairahnya berteriak saat Reza salah memasukkan adonan ke dalam wadah yang sudah disediakan. Jeritannya sungguh membuat jantung pria tampan itu hampir copot. Belum lagi dia harus membersihkan lumeran keju yang asin yang dia sodorkan terus-menerus kepada Melisa untuk menggodanya. Jadi juga Reza menghela napas lega ketika melihat jajaran kue buatannya tersusun rapi di atas meja depan TV. Wangi banget ya, Iya, saut Melisa yang juga ikut meletakkan jus mangga kesukaan suaminya. Enak, ujar Reza di suapan pertamanya. Harus dong, dapur aku udah kayak kapal pecah gara-gara Mas Reza ikutin bikin kue. Kalau sampai hasilnya gak enak, Mas Reza tidur di luar sana, paceh Melisa. Tega banget, saut Reza tercekat karena batuk. Mas, apa kita gak balik ke sini lagi? Tanya Melisa. Kenapa? Kamu mau tinggal di sini? Reza balik bertanya. Aku lagi bayangin aja gitu. Kita di sini sama anak-anak, dengar suara mereka semuanya di sini. Meskipun harus pindah, kita cari apartemen yang lebih luas ya. Di sini kan cuma 2 kamar, gak terlalu besar juga. Kasihan mereka, gak ada buat main. Kamu mau rumah atau apartemen? Tanya Reza sambil menyuapi kue pie buatannya ke mulut istrinya yang sedang berpikir. Apa aja terserah Mas Reza, asal jangan terlalu besar kayak rumah mama, biar kalau nyari mereka aku gak harus muter-muter, gagah Melisa. Tapi nanti ya, sekarang mereka masih kecil, kamu masih butuh yang bantuin jaga anak-anak. Aku gak mau kamu capek banget, dan ingat, aku harus punya waktu untukku sendiri, sambung Melisa. Nah, itu pinter. Reza langsung memeluk istrinya, diciumnya pucuk kepala Melisa berkali-kali. Aku cuma mau kalian bahagia, terutama kamu, Kalian segalanya buat aku, lirih Reza. Aku bahagia, Mas, sangat bahagia, balas Melisa sambil usel-usel hidung di badan bidang suaminya. Perut udah kenyang, mata udah ngantuk, badan juga capek banget. Tidur yuk, Mas, ajak Melisa sembari mendongakkan wajahnya. Reza bukan menjawab, justru langsung menyerang bibir anu Melisa yang menggoda karena ada sedikit selai stroberi di ujung bibirnya. Melisa yang tidak siap mendapat serangan mendadak langsung memukul dan mencubit dada suaminya. Apa sih? Mas Reza tuh suka dadakan, kan aku kaget, sungguh Melisa. Ya udah nih, aku bilang dulu ya biar nggak kaget, kata Reza yang sudah gemas dengan sang istri. Humairah, istriku yang paling cantik, suamimu ini mau silaturahmi bibir, boleh? Lenguhan demi lenguhan keduanya suarakan di atas sofa panjang depan ruang TV tengah sampai tidak peduli dengan ponsel yang terus saja berdering sedari tadi. Mas, angkat dulu, bisik Melisa setelah melepas bagutannya. Tanggung, jawabnya dengan napas berat. Takutnya penting, itu nggak berhenti-berhenti, kata Melisa sambil berusaha mendorong tubuh suaminya. Siapa sih? Dengus Reza kesal sambil bangun dari atas tubuh sang istri. Papa? Halo, Pak. Kamu lagi ngapain? Tanya Papa. Menurut Papa, aku lagi ngapain coba malam-malam begini? Reza justru balik bertanya dengan nada kesal. Mana Papa tahu? Mana mantu Papa? Papa ingin bicara dengannya. Reza langsung memberikan ponselnya kepada Melisa yang sudah duduk bersandar di sampingnya. Papa mau ngomong.
Dengan raut wajah bingung, akhirnya Melisa mengambil ponsel itu dari tangan suaminya. Tak lupa Reza memencet tombol loudspeaker agar dia bisa mendengar apa yang dikatakan papanya. "Ada apa, Pak?" tanya Melisa. Kini pikirannya justru melayang kepada ketiga buah hatinya di rumah. Apakah terjadi sesuatu? Pikirnya. "Bagaimana dengan hukuman anak singa itu? Apa dia sudah menghadap tembok?" tanya papa langsung. Melisa hanya diam, belum menjawab karena dia mencerna lebih dulu maksud yang dikatakan papa mertuanya. "Tembok?" gumam Melisa. "Iya, apa Reza sudah menjalankan hukumannya?" Papa mengulang pertanyaannya. "Enggak, Pak. Mas Reza belum menghadap tembok. Iya kan, Mas?" Melisa melirik ke arah suaminya yang ternyata sudah tenggelam di daerah favoritnya. "Kenapa?" "Tanggung, Pak. Kalau tembok, aku malah justru lagi ngadap gunung nih," teriaknya, sengaja membuat Melisa langsung mendorong wajah suaminya itu dari belahan dua gunung kembarnya. "Wah, ternyata kamu lebih memilih dihukum papa di kantor ya?" Enggak, Pak." Reza langsung meraih ponsel yang masih digenggam Melisa. "Papa mau tembok yang mana?" tanya Reza, yang sudah kembali memakai kaosnya. "Papa tunggu sampai 10 detik. Jika belum menghadap tembok, bersiaplah kamu anak singa," ancam papa. Kemudian langsung mematikan teleponnya. "Ya ampun, begini banget ya. Mau open house silaturahmi?" Dengus Reza kesal sambil bangun dari duduknya. "Gak usah senyum-senyum gitu. Rapihin lagi tuh bajunya. Jangan bikin aku gak fokus." Melisa hanya mengacungkan dua jempolnya sambil mengulum senyum. Untuk ketiga kalinya, dia akan menyaksikan suami tercintanya dihukum oleh papa. Pertama kali saat di kantor, dan yang kedua kalinya di rumah sakit. Saat itu Reza harus dihukum di tembok kamar mayat. 15 menit saja, gak usah lama-lama, pinta Reza sambil menyodorkan ponsel yang sudah terhubung ke video call kepada papanya. "Halo papa," suara mama begitu nyaring terdengar. Namun Reza tidak bisa menoleh walau dia sangat ingin. Terdengar celoteh Baby Al dan Baby Bu yang saling bersahutan membuat Reza sangat gemas. "Papanya lagi ngapain itu?" gegah mama di sana, yang dibalas teriakan melengking dari Ai. Si sulung seakan ikut bertanya dengan apa yang sedang dilakukan papanya, yang hanya terlihat punggungnya saja. "Mama kangen, kalian jangan nakal ya. Adik kemana?" tanya Melisa, karena dia tidak melihat cahaya di sana. "Baby Cha tidur di kamar sama Ncus. Kalau kakaknya baru saja pada bangun. Mungkin ingin ikut menyaksikan drama hukuman papanya," ejek mama di sela gelak tawanya. Reza yang kesal hanya bisa mengupat dalam hatinya. Ingin rasanya dia menoleh ke arah ponsel untuk melihat kedua naganya. 15 menit sudah hukuman Reza akhirnya berakhir bebarengan dengan terputusnya video call yang berlangsung tadi. Masih terngiang di telinganya bagaimana tadi suara kedua jagoannya menjerit dan merengek karena jauh dalam lubuk hatinya. Ia pun rindu dengan ketiga kesayangannya itu. "Mas, anak-anak belum tidur loh," kata Melisa saat keduanya kini sudah berada di kamar. "Nanti juga tidur, kan banyak yang jagain." "Kita egois enggak sih mentingin begini dan harus ninggalin anak-anak? Gak setiap hari kan, kita juga butuh waktu berdua, Ra. Makanya ayo cepetan, kita selesaiin misi ini. Besok pagi langsung pulang," goda Reza yang sudah meraih tubuh sang istri dalam pelukannya. "Pagi-pagi ya, aku takut ASIku nggak cukup di freezer." "Iya, Ra, besok pagi kita langsung pulang. Itu pun kalau kamu kuat jalan tepinya." Hahaha. "Is, Mas Reza mah gitu. Pokoknya sekali aja," ancam Melisa sambil meronta kesal dalam pelukan suaminya. "Aku puasanya lama, masa dikasih sekali? Tega banget kamu." Wajah Reza tidak terima, justru dia merasa tertantang dengan ancaman istrinya. Srek. Gaun tipis berwarna marun yang sangat kontras dengan kulit Melisa pun akhirnya sobek dengan sekali tarikan. Melisa langsung terkejut saat bahan tipis itu benar-benar lepas dari tubuhnya. Kini hanya tersisa kabut penghalang dua gunung kembarnya yang sangat menantang dengan pucuk yang kini semakin menggoda karena lebih besar. Reza menyeringai dengan tatapan yang kini penuh nafsu birahi.
Meski sebulan ini dia terbiasa melihat istrinya membuka bagian atas tubuhnya, namun tak pernah menimbulkan hasrat. Berbeda dengan malam ini, Reza sudah benar-benar ingin melahap habis gundukan daging kenyal di hadapan matanya itu. Jangan ya, Melissa memberi peringatan. Reza mengangguk paham apa yang dikatakan istrinya. Dia hanya boleh bermain tanpa harus menyesapnya. Puas bertraveling ria di puncak gunung setelah memberikan begitu banyak tanda jejak petualang, kini dia beralih ke leher jenjang yang putih mulus, menyesapnya lagi dan lagi tanpa ampun. Semakin Melissa mengeluarkan desahan seksinya, Reza justru semakin menggila dan liar. Mas, lenguhnya dengan mata terpejam. Tahan, Ra, bisiknya yang lalu mencium habis bibir merah ranum sang istri. Pelan tapi pasti, namun setelahnya semakin dalam dan menuntut. Pertukaran salvia dan permainan lidah yang seakan bertarung di dalam rongga mulut seakan membuktikan betapa besarnya hasrat keduanya kini. Sekarang ya, ujar Reza dengan suara berat. Entah kapan, Reza sudah melepaskan semua pakaian yang menempel di tubuhnya, karena mata Melissa selalu terpejam menikmati sentuhan lembut suaminya itu, seakan tidak ingin melewatkan setiap kenikmatannya. Pelan-pelan mas, kamu tenang aja, cukup nikmatin tapi jangan tidur ya. Masa 2 kali ngobrol tidur mulu, kekeh Reza. Kini Melissa langsung melotot ke arahnya. Iya sayang, maaf. Reza langsung menyerang bibir sang istri lagi, yang tadi mulai merenggut, ditambah gigitan-gigitan kecil yang memabukkan. Tahan ya, Ra. Melissa hanya mengangguk, dia mulai memegang bahu Reza untuk bersiap. Lama tidak melakukannya, justru kini membuatnya takut. Belum lagi luka di bagian bawah perutnya. Reza sedikit bangkit untuk memulai aksinya. Dia mengarahkan miliknya langsung ke dalam area sensitif istrinya yang sudah sangat ia rindukan. Wangi harum dari hutan belantara yang rimbun namun rapi itu selalu menjadi candu baginya. Pria yang sudah banjir keringat itu tidak langsung menerobos masuk secara perlahan menikmati rasa hangat yang langsung menjalan ke seluruh tubuhnya. Susah, padahal udah basah. Gumamnya terus fokus pada kedua bagian inti mereka. Las. Keduanya mengeluh nikmat. Melissa langsung menggigit bibir bawahnya agar tidak mengeluarkan suara yang lebih keras lagi. Karena suaminya sudah kembali sibuk bermain di kedua pucuk gunungnya, Reza sesekali menadahkan wajahnya ke atas sambil menggigit bibirnya sendiri dengan tangan meremas kedua bongkahan daging kenyal kesukaannya. Hentakan demi hentakan Reza lakukan dengan ritme pelan, namun meski begitu tetap saja terasa sesak di bagian milik Melissa. Ra, Reza terus saja menyebut nama istrinya di tengah rasa nikmat yang seakan ingin meledak sesaat lagi. Keduanya meracau bersama dengan mata terpejam, menikmati semua rasa yang ada. Ra, tahan ya sayang. Dalam hitungan detik Reza justru mengubah ritme hentakannya menjadi lebih cepat. Bulir keringat sudah sangat membanjiri tubuh polos mereka. Hingga pada akhirnya, pasangan suami istri ini sampai di ujung kenikmatan secara bersama melepas semua hasrat yang sedari tadi mereka gali bersama. Lenguh Reza diceruk leher Melissa yang terkulai lemas tidak berdaya setelah dia merasakan getaran hebat di seluruh tubuhnya, termasuk di daerah inti yang sesaat tadi menerima semburan benih baru suaminya. Sakit nggak sayang? Tanyanya dengan masih menenggelamkan wajahnya di perpotongan antara leher dan bahu sang istri. Meski dengan suara parau dan napas terengah-engah, Melissa masih bisa mendengarnya dengan baik. Tapi dia hanya menjawab dengan gelengan kepala. Tidak sanggup rasanya bersuara terlebih milik suaminya masih menancap sempurna. Capek ya? Reza menumpu tubuhnya dengan satu tangan, karena tangan lainnya ia pakai untuk menyeka keringat di dahi dan leher istrinya. Capek banget mas, jawabnya lirih karena tenggorokannya seakan kering. Tapi enak kan? Goda Reza. Melissa langsung membuang mukanya rona merah. Sudah jelas seperti biasanya di wajah cantik alaminya. Ih, apaan sih? Udah awas, berat nih. Melissa mencubit dada polos Reza yang juga sama basahnya oleh keringat. Iya, jawabnya sambil terkekeh. Tapi keanehan terjadi. Loh Ra,
Kok nggak bisa lepas ya? Nggak bisa dicabut sih, Rah? Ujar Reza dengan tampang serius dengan tangan masih memegang pentungan raksasanya. Mas, apaan sih ah? Jangan bercanda. Beneran nggak bisa. Dek. Tapi bohong.